Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marmadani. Di sini kan sedikit sharing ya mengenai IRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu dengan judul ebook store ya. Jadi di sini IRD-nya yaitu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 entitas ya. Ini disebut entitas atau entity ya, dan ini merupakan relasi. Entitas ini merupakan menampung dari semua atribut. Ini namanya atribut. Dan ini relasi ini yang menyambungkan antara entitas ke entitas yang lain, atau entitas satu ke entitas yang lain, seperti itu. Jadi ya, kita mulai saja ya. Ini pertama yaitu ada user, ada entitas user. User ini melakukan pencarian ke buku, seperti itu. Lalu value-nya yaitu N ke M. Apa itu N ke M? Yaitu N ini dijelaskan sebagai banyak ke banyak. Jadi disimbolkan dengan M ke M, N ke M, yaitu dari banyaknya user ke banyaknya buku. Mengapa? Karena user itu lebih dari satu. Ini ada atributnya, ada ID user, nama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan juga buku juga sama, yaitu ada ID buku, judul buku, penulis, dan sebagainya. Jika user tersebut telah melakukan login ke buku, maka selanjutnya melakukan transaksi di pembelian. Di entitas pembelian ini ada atribut apa aja? Yaitu ada atribut ID pembelian, ID user, ID buku, ID admin, tanggal pembelian, dan harga. Jadi di tabel pembelian ini ada tabel-tabel yang mengambil ID foreign key dari sini ya. Ini namanya foreign key, yaitu ID tamu. Jadi mengambil buku mengambil ID dari setiap entitas ini ya. ID user mengambil dari TB user, sedangkan ID buku mengambil dari sini, dan ID admin mengambil dari admin ini. Jadi relasinya itu banyaknya buku ke satu pembelian, seperti itu. Jadi setelah user ini melakukan pembelian buku di tabel pembelian, maka sebenarnya yaitu admin yang melakukan administrasi, seperti itu. Jadi relasinya itu satu ke satu admin. Jadi satu pembelian ya dari satu user itu dilakukan oleh admin, seperti itu. Lalu admin menjual, seperti itu. Admin menjual buku tersebut. Jika sudah diadministrasi oleh admin ini, lanjutkan yaitu melakukan proses ya. Jadi proses di setting pesanan yaitu ada setting pesanan, ID pembelian, konfirmasi, dan metode pembayaran. Jadi di setting pesanan ini ada ID pembelian. Mengapa? Karena ID pembelian ini sudah mengikat dari ID user. Jadi ada ID foreign key di sini. Lalu setelah konfirmasi dan metode pembayaran ini diantar oleh kurir ya. Kurir. Di sini ada kurir. Kurir ini merupakan yang mengantarkan pesanan dari user tersebut ya, ID kurir, nama, alamat, dan ada foreign key dari ID pesanan dari ini. Jadi banyaknya pesanan itu ya dari user tersebut diantarkan oleh banyaknya kurir. Jadi kurir itu banyak ya. Jadi setelah diantar oleh kurir yaitu mengantar pesanan ke user. Jadi pesanannya tersebut diantarkan ke user tersebut, seperti itu ya. Jadi ketika di relasi antar database-nya nanti kita akan mengeset ID ini, ID antara foreign key ini ya. Jadi pertama itu kita akan ke ID buku ini ya, langsung ke ini ID pembelian. Nanti di ID pembelian ini kita menemukan foreign key ini, ID pembelian, di user, ID buku, dan ID admin ya. Jadi di sini nanti, dan juga di setting pesanan, dan juga di query. Jadi ada 3 entitas foreign key ya nantinya ya. Baik ya, kita langsung ke database-nya ya. Jangan lupa ya, ini di on kan database-nya, di start. Lalu ke login ke database-nya ya. Ini. Saya menamakannya dengan ebook database ya. Kita lihat dulu relasinya ya, karena ini belum ada tabel relasinya ya. Di sini cuma ada primary key-nya. Nah, ini. Oh, ini lupa saya, maaf ya. Jangan saya cara menambahkan primary ya, tinggal ini kita ganti AI ini bisa hilangkan, nggak apa-apa, jadi klik simpan. Jika kita melupakan
apa atau agreement, nah, seperti itu, atau agreement dari primary key. Di box database kita klik databasenya ya. Nah, kita lihat dulu ya relasinya desainer. Jadi di desainernya ini masih belum ada anunya ya, belum ada relasinya. Seperti biasanya kan ini ada pakai ini create relationship ya, tapi kita buatnya bukan di sini, langsung di antar tabelnya ini nanti ya. Ini masih belum ada di pembelian ya, jadi kita langsung buat saja di sini. Kita lihat dulu ya antar tabel apakah sudah ada primary key-nya. Kita lihat dulu, admin sudah ada, auto increment-nya sudah, di tabel buku sudah, juga di tabel kurir. Di tabel juga agak ada ini, saya lupa, maaf ya. Kita kasihkan dulu auto increment ini. Ini sangat perlu ya untuk increment, juga agar membedakan bahwa tersebut merupakan ID primary ya. Dah di kurir sudah, di tabel pembelian coba kita lihat juga strukturnya sudah ada, di setting pesanan ada, setting pesanan ada, terus di user ada. Nah, ini sudah ada auto increment-nya sudah ya di setiap ID primary key-nya. Jadi kita lihat dulu di relasinya. Jadi di tabel ini mengikat ID dari user, terus buku dan admin ya. Jadi 3. Jadi kita targetkan 3 di sini di tabel pembelian ya. Di tabel pembelian kita lihat dulu strukturnya. Nah, ini ada ID user, ID admin, dan ID buku, dan ada juga harga di sini. Jadi cara menyambungkan ke origin key ya, agar ada kuncinya dari setiap tabel ini, yaitu tinggal klik ini, tampilkan hubungan. Nah, kita tambahkan di sini, nggak apa-apa. Maaf, salah ya. Kita isikan dulu lah, atau coba di sini dulu. Oh ya, ini menambahkan kan ada ID apa? Ada 3 tabel yang merupakan ID dari admin, terus user dan buku. Jadi kita tambahkan 3 di sini. Pertama kita buat untuk ID user ya. Kita namakan ID user lah, seperti itu. Jadi on delete-nya di sini ketik, dan on update-nya adalah cascade seperti itu. Kolom, dari kolom mana? Yaitu dari kolom user, ID user. Basis datanya tetap ebook database, tabelnya refresh tabel kemana, yaitu tabel user. Sini tabel user, kolomnya jadi otomatis ini ID user. Lalu yang kedua kita buatkan ID admin atau ID buku dulu lah. ID buku kita samakan ya, on update-nya juga cascade, kolomnya juga dari ID buku, e-booknya. Basis datanya tetap, terus tabelnya itu tabel buku. Jadi otomatis ID buku. Yang terakhir yaitu ID admin. Samakan juga untuk on update-nya cascade, kolomnya juga ID admin, database-nya tetap, tabelnya dari tabel admin, ID-nya ID admin. Selesai ya. Bismillah ya, coba kita simpan coba. Wah, ini bisa, Pak. Kita coba lihat ya. Ini article table at constant diexecute ya. Ini berarti ini sudah berhasil. Kalau error itu biasanya di sini ada merahnya di sini. Itu error biasanya. Kita coba jelajahi. Di struktur lagi. Ini. Jadi di sini sudah ada kunci origin key, ada kunci tamunya seperti itu. Nah, jika di tabel pembelian juga sudah, maka selanjutnya ke tabel mana ini, setting pesanan. Di setting pesanan ini ada ID pembelian ya, ada mengambil ID dari ID pembelian. Jadi kita samakan juga. Sini tampilkan hubungan, kita kasih juga ID-nya di situ. Mana ID pembelian, dan update-nya juga sama cascade,
Kolomnya itu kolom dari ID pembelian, tabel pembelian ya, tabel pembelian, ID pembelian. Bismillah, kita coba. Yap, berhasil juga. Oke, kita coba lihat juga lah di strukturnya. Oke, ini sudah bisa ya. Terus di terakhir di mana? Di kurir ya. Kurir ini membawa ID dari setting pesanan ini. ID ini. Kurir membawa pesanan dari user tersebut ya. Untuk diantarkan ke user seperti itu. Di kurir, TB kurir. Kita tambahkan ID apa namanya? ID pembeliannya. ID kurir bisa juga lah. Ini ID ini merequest ke setting pesanan. Oh ya, berarti ID set pesanan di sini. Ada strict on update-nya cascade. Ya, kolomnya dari ID set pesanan, buffernya tetap. Terus tabelnya dari tabel setting pesanan. Kolom ID setting pesanan. Ya, coba kita simpan. Oke, berhasil ya. Coba kita lihat dulu strukturnya lagi. Ya, ini sudah ada di formulanya. Coba kita lihat dari relasinya ya, di lainnya ini. Terus di designer, kita coba lihat di situ designer. Ini sudah ada relasi tabelnya. Mungkin ini ya cuman dasar-dasar lah seperti itu, karena saya juga masih belajar ya. Jadi ini masih banyak kekurangan ya. Jadi apabila ada kesalahan juga dari pembuatan ini, mohon bantuannya untuk mengoreksi kesalahan saya itu di mana ya. Jadi seperti inilah contoh kecilnya cara menggunakan ID foreign key di database exam PP ya, di PHP-nya. Kita juga bisa melakukan versi CMD di sini, tapi gimana, ada agak-agak ruwet lah. Saya sendiri masih belum bisa di luar kepala lah, saya juga sama-sama belajar ya. Mungkin ya ini ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kesalahan, saya minta mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.